Halo, selamat siang semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Coba saya tes dulu nih suara. Selamat siang semuanya. Suara saya bisa didengar dengan jelas. Kalau bisa, angkat jempolnya. Oke? Bisa didengar semuanya? Good. Ya, selamat siang semuanya. Pagi. Saya panggilnya Bro and Sis aja ya. Para millennials nih semuanya di sini. Umurnya 25 semua ya, termasuk saya. Millennial, feeling like millennial. Oke, Bro and Sis, saya Dian dari Jakarta. Saya yang akan menjadi MC siang hari ini dalam seminar online yang luar biasa karena kita membahas tentang apa ya next gen business, apa itu? Nah, oke. Pertama-tama nih sebelum kita mulai, kita bersyukur dulu. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah, karena apa? Kita saat ini bisa bernafas, bisa melihat satu sama lain walaupun lewat teknologi ya. Sementara di luar sana banyak saudara-saudara kita yang lagi kesulitan ya, lagi tidak bernasib baik. So, pertama kita syukur dulu bisa bertemu di sini, oke? Dan untuk itu terima kasih yang sudah join siang hari ini. Boleh nggak tepuk tangan 2 jari semuanya ya sambil senyum ya. Terima kasih. Terima kasih kita sudah berada di sini ya siang hari ini. Tentunya bukan suatu kebetulan ya. Kenapa? Kita lihat situasi di luar sana. Banyak saudara kita, teman kita ya, bisnisnya turun. Ada yang gajinya dibayar separuh, ada malah yang sampai di PHK, ada yang susah sekali untuk hari ke hari mencari sesuap nasi. Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran. Tapi satu hal yang penting, sekarang kita buang jauh dulu pikiran-pikiran negatif ya. Kita buka hati kita buka mindset kita. Kenapa? Kalau kita happy, kita optimis, separuh kesulitan sudah kita lalui. Setuju? Setuju ya bro and sis? So, open our heart, our mind. Kenapa? Karena siang hari ini kita mengundang seseorang, sepasang pengusaha muda untuk berbagi bersama kita semua. Nah, supaya gini, supaya ilmunya nyampe, sharingnya nyampe, boleh nggak yang masih Oppo, Galaxy Note, Galaxy S, iPhone, boleh nggak di rename? Jadi kita tahu nih Bro and Sis siapa namanya. Katanya nama kita itu adalah kalimat yang paling indah. Kenapa? Diberikan oleh orang tua kita. Jadi silakan diberi nama, kemudian silakan dibuka videonya supaya kita bisa nyampe nih energinya ya. Siang hari ini kita akan berbagi positif energi supaya kita bangkit semuanya. Tidak ada kecemasan lagi, ya. Oke, dan sekali lagi otak kirinya ditutup dulu. Kenapa? Kita dengarkan dengan otak kanan supaya semuanya keserap ya, nggak usah pakai dianalisa dulu, serap dulu sebanyak-banyaknya. Setuju ya? Oke, yang setuju tepuk tangan dulu. Oke, semua sudah disingkirkan, kompor dimatiin, bunyi-bunyiin dimatiin dulu. Kita konsentrasi penuh. Kalau perlu, siapkan bolpen dan kertas, catat saja apa yang nanti perlu dicatat ya. Kenapa? Kita mesti dengarkan baik-baik ini pengusaha muda, sepasang pengusaha muda, milenial yang sudah luar biasa sekali berbagi siang hari ini untuk sharing-sharingnya bagaimana memulai bisnis abad 21, next gen business. So, I'm so excited. Saya harap juga Bro Ensi excited juga. Tanpa panjang lebar, saya akan undang Bro Fari dan Michael dari Jakarta. Silahkan. Halo. Halo, Halo. Apa kabar? Bro and Sis, kita panggilnya Bro and Sis aja ya. Soalnya nih apalagi kita ngomong next gen business gitu kan. Seperti yang tadi Sis Dian bilang bahwa kan sekarang ini banyak suasana itu yang kurang kondusif. Banyak sekali orang-orang yang berpikiran negatif karena memang ya lingkungannya negatif ya. Kan kita banyak juga tahu orang-orang banyak di PHK, mungkin gajinya juga cuman setengah ya kan. Banyak bisnis-bisnis yang sekarang ini lagi menurun
Jadi aku happy banget nih kita bisa ngobrol begini ya. Jadi yang relax aja ya bro and sis, karena bener-bener aku kepingin supaya semua apa yang kita sharingin hari ini itu bisa diterima dengan smile gitu kan. Jadi tanpa panjang lebar sih sebetulnya, aku kepengen mulai dengan bertanya nih ke bro and sis semua, kira-kira bisa nggak menebak dalam berapa bulan ini apakah apa ya keadaan bisa ditebak? Apakah dalam berapa lama ya? Kira-kira bakal berapa lama nih kita bisa bertahan seperti ini? Waktu itu ada sebuah buku ya karangan Robert Kiyosaki itu cerita tentang yang namanya kemakmuran, bahwa kalau orang yang namanya kemakmuran adalah situasi di mana berapa hari sih atau berapa lama kita bisa hidup dengan gaya hidup yang memang biasa ya, jadi tidak menurun tanpa kita bekerja. Nah, itu kan pertanyaannya, ya kan? Dan ini sekarang di mana kita semua ada di rumah, kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Kita kalau misalnya memang kita bisa nggak usah pusing dengan berapa banyak uang yang masuk, tapi kita bisa bertahan hidup terus nih dengan gaya hidupnya kita ya, tanpa mengurangi, tanpa itu menjadi turun. Nah, itu yang namanya kemakmuran. So, aku kepengen banget nih ya, supaya mengajak bro and sis semua untuk berpikir ke sana. Karena ya seperti yang kita juga tahu, kita nggak tahu ya, kita nanti bakal seberapa lama nih akan ada dalam kondisi yang seperti ini, kita harus ada di rumah. Ya, jadi ini aku kepengen ngasih tunjuk, ada slide, ada tentang 4 jenis manusia gitu kan, yang dilihat dari uang dan waktunya ya. Jadi di kelompok pertama itu yang di sebelah kiri atas itu kita tahu bahwa banyak juga orang-orang yang tidak punya uang tapi banyak waktu ya. Dan ada juga di sebelah kiri uang mungkin banyak tapi waktunya tidak ada ya. Itu banyak dong ya kan pengusaha-pengusaha yang sibuk sekali gitu kan dengan bisnisnya segala macam tapi ya ternyata waktunya nggak ada dengan family dan segala macam. Yang ketiga itu yang di sebelah kanan atas itu yang paling parah tuh ya sebetulnya, nggak ada uang dan nggak ada waktu. Itu bahkan kita juga bukan bilangnya wah itu siapa ya, kita mungkin merasakan itu juga karena kalau orang yang bekerja dari pagi sampai malam itu ternyata menghasilkan uangnya sejumlah X tapi di tanggal 10 atau tanggal 15 itu sudah habis ya kan karena kebutuhan hidup dan lain-lain ya artinya nggak ada uang nggak ada waktu juga ya. Nah kita nih kepingin ngajak bro and sis semua untuk melihat di situasi yang keempat di mana ada banyak uang dan banyak waktu, itu yang keempat ya di kanan bawah. Jadi coba deh, yuk kita lihat bagaimana ya caranya supaya ada di posisi seperti itu tuh. Ya, jadi ada beberapa cara. Yang pertama dengan menabung, ya kan ya kita tahu lah kalau menabung itu kan pangkal kaya gitu kan bilangnya. Tapi sekarang ini banyak juga kok orang yang menabung 1 juta aja itu juga susah loh, ya kan? Menabung 1 juta terus misalnya bunganya 5% per tahun ya, berarti kan kalau kita lihat nih dalam jangka waktu 10 tahun tanpa itu bunganya diambil ya, tanpa ada yang dikeluarin dari tabungannya kita, terus dibiarin bergulir gitu aja, ternyata dalam 10 tahun itu bisa menghasilkan sampai 192 juta. Ya lumayan lah ya, lumayan. Dalam 20 tahun itu bisa sampai 629 juta ya. Ini istilahnya yang ditumpuk terus. Compounding ya, compounding. Oke, nah ternyata dalam 30 tahun itu bisa mencapai 1,5 M ya. Jadi ini lumayan. Tapi jangan dulu, ini kan bunganya 5% ya. per tahun. Itu bunga dari bank. Ya. Inflasinya berapa per tahun? Kayaknya nggak ngejar tuh. Kayaknya nggak ngejar ya. Jadi ya, dan itu yang banyak orang nggak pikirin, ya nggak sih? Kelihatannya, wah menabung itu sesuatu yang bagus. Tapi jangan lupa bahwa ada inflasi, terus juga ada biaya-biaya, ya kan, dari bank yang tahu-tahu uangnya kita tersedot aja, dan akhirnya menjadi habis. Ya, next.
Yang kedua itu adalah asuransi. Kita kalau menurut aku sih ya, asuransi itu bisa dinikmati kalau kita sakit, kalau kita cacat dan meninggal, ya kan uangnya baru keluar. Kalau buat aku tuh kok kayaknya kurang ideal ya. Baru pada waktu kita sakit baru terus uangnya ada. Jadi ya sebetulnya ini sebagai jaga-jaga aja kali ya. Tapi kalau buat aku sih ini bukan menjadi sesuatu yang apa ya, yang aku pakai untuk di depan lah istilahnya ya, untuk menabung dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada investasi. Investasi itu ada saham, pasar uang, ada emas, properti, ya kan macam-macam lah ya. Investasi itu macam-macam. Tapi jangan lupa juga bahwa ada resiko, ada apa namanya return of investment-nya itu berapa. Kita harus pikirin. Kita harus juga punya mindset yang betul pada waktu kita berinvestasi. Bagaimana dengan mental? Pada waktu orang investasikan uangnya 1M, apakah dia udah siap gitu kan untuk kehilangan uang segitu besar juga? Ya, jadi banyak hal-hal yang di mana investasi ini juga perlu dipikirin ya. Terus yang keempat, kita lihat nih, wah bisnis ya. Kenapa nih aku excited banget? Soalnya memang yang namanya bisnis itu jadinya terserah sama kita kan. Kita mau bisnis yang seperti apa, kita mau bisnis apa, bagaimana kita menjalankannya. Nah ini coba kita lihat nih ya, ada berbagai macam bisnis. Yang pertama, pedagang eceran. Modalnya masih lebih kecil ya, 5-10 juta, pendapatan bersih segitu ya, sampai dengan 1 juta misalnya per bulan gitu. Ternyata yang bisnis pedagang eceran aja itu ternyata juga ada resikonya loh. Ada barang mati, ya kan, barang bangkrut. Contohnya seperti penjual makanan. Jualan online itu juga sama ya. Kalau ternyata banyak sekali kompetitornya, akhirnya barangnya kita tidak laku, ya akhirnya barangnya juga jadi mati kan. Nah, terus kedua ada bisnis kecil. Modalnya 20-100 juta. Nah, ini lumayan nih ya. Pendapatan bersihnya udah lebih besar, tapi juga ada resikonya. Contohnya nih, bikin kafe kecil-kecilan loh ya, bukan kafe yang gede-gede. Taksi online, toko kecil ya. Terus ada juga nih bisnis menengah, 100 juta sampai dengan 5M. Itu ternyata masih dalam standar bisnis menengah. Pendapatan bersih kurang lebih 5-100 juta. Udah lumayan, karena kan gitu ya. Logikanya pada waktu modalnya lebih besar, ya harusnya pendapatannya lebih besar, ya kan? Resikonya ya lebih besar lagi. Apalagi kalau udah sampai MM-an, itu bisa juga terjerat dengan hutang. Ya, jadi ini contohnya nih, kita bikin perusahaan, ada apotek, ada salon, ya kan? Bukan salon yang kecil-kecilan, cuma satu orang doang kita yang motongin ya rambutnya, tapi ini kita punya pegawai dan segala macam. Okay. Banyak yang sudah perlu potong rambut. Ya, terus nih kita lihat yang berikutnya, ada bisnis besar. Modalnya bisa lebih besar lagi dari 5M, tapi pendapatannya dong bisa lebih besar lagi, lebih besar dari 200 juta. Ya, of course, resikonya ya ada juga kan lebih besar lagi. Ya ini contohnya kalau bikin pabrik, bikin restoran, bikin supermarket. Coba ya kalau kita pikir gitu kan, kita ngomong mengenai bisnis. Kalau kita katakan, oke, modalnya sekitar segitu. Tapi pada kenyataannya, wah itu harus nombok lagi, apalagi kalau misalnya keadaan lagi menurun. Nah itu mulai deh kita kayaknya tambah lagi kan. Actually untuk pabrik ini aku nanya sama temanku, perusahaan keluarganya itu yang bikin apa namanya bersih sepatu, bersih sepatu. Kan aku nanya sama dia, namanya James gitu. Itu ada berita bilang pengusaha dengan keadaan seperti ini cuma tahan sampai bulan Juni. Menurut lu gimana? Ya benar sih naik dia bilang, karena ya kalau ada produksi kan berarti nggak masuknya, sedangkan gaji-gaji para buruhnya, karyawan itu kan harus digaji. Betul. Iya, dasarnya ya pusing dia. Iya. Dan ini satu hal ya Bro and Sis yang aku juga makanya tadi aku tanya di depan gitu kan, bisa melihat ini enggak ya? Sekarang ini kan orang masih kayak oke, udah deh masih nggak apa-apa ya, karena kita masih mungkin dalam sebulan inilah ya, 1,5 bulan kita masih di rumah. Tapi kebayang nggak gimana efek dominonya dalam nanti ya gitu ya, di bulan Juni, di bulan Juli, pada waktu sekarang kayak keadaan masih dalam keadaan seperti sekarang, apa yang bakal terjadi dengan perekonomiannya kita? Bagaimana dengan
Kalau orang nggak punya income sampai nanti bulan Juni, itu bagaimana? Perusahaan-perusahaan apakah mereka akan PHK lebih banyak orang lagi? Wah, udah pasti. Dan pada waktu orang lebih banyak lagi yang di PHK, waduh, crime rate itu udah pasti akan lebih besar lagi, ya nggak sih? Ya, nih kita lihat ya, yang berikutnya nih. Ada franchise. Jadi gini, kalau orang nggak bisa bikin usaha sendiri, oke, akhirnya banyak orang yang juga mencari franchise, ya kan? Nah, franchise itu ada banyak macamnya. Ada yang dari skala kecil, ada yang menengah, terus ada yang juga yang skalanya besar. Kalau besar nih, wah kelihatannya enak ya, bisa punya yang sampai supermarket besar, bisa punya kafe besar, ya kan? Kita nggak usah tahu itu namanya apa, kita lihat dari logonya aja, wah udah tahu deh, ini pasti yang seperti apa kan kafenya. Nah, jadi gitu. Apakah kita sekarang ini sudah menentukan pilihan? Karena gitu, pada waktu sekarang ini, terutama ya sekarang-sekarang ini nih, di mana semua orang ada di rumah, di mana semua orang lagi kebingungan, gimana nih caranya supaya bisa mendapatkan income lebih, ya kita harus tentukan dari sekarang. Soalnya nggak mungkin kita baru mikirin nantilah gitu ya. Tapi yang ada pada waktu itu sudah kejadian nih, nanti misalnya udah pertengahan tahun atau mungkin sudah menuju ke akhir tahun, barulah pusing gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar pengen ngajak Bro and Sis semua nih untuk melihat nih apa sih yang menjadi pilihannya Bro and Sis semua. Ya, jadi ini ada ini ya, aku pengen nyebutin nih, ada 8 tanda orang bisa menjadi sukses ya. Jadi lahir beruntung, bisa menciptakan keberuntungan sendiri. Apakah kita pantang menyerah? Apakah kita punya visi, bisa mengambil resiko besar gitu kan? Apakah kita haus pengetahuan? Kita punya fokus nggak tuh? Kita tahu nggak nilai dari networknya kita? Dan apakah kita bisa jual ide dan pikirannya kita? Soalnya kan kalau enggak ya barangnya kita juga nggak akan keluar dan terdistribusi kemana-mana, ya kan? Nah, jadi ini saya kepengen ngajak Bro and Sis semua untuk melihat ya. Jadi kan kita ngomong mengenai bisnis. Kalau franchise mungkin masih nanti dulu ya. Tapi ini aku pengen ngajak nih ya Bro and Sis untuk melihat model bisnis yang ideal. Yang gimana sih yang orang waduh kepengen banget gitu kan. Nah, yang pertama nih, sekarang udah zamannya harus e-commerce deh. Udah harus digital. Soalnya kalau enggak, kita misalnya punya restoran, gimana caranya semua orang ada di rumah, ya kan? Harus kreatif lah ya untuk bisa sampai akhirnya kita punya bisnis yang mengarah ke situ. Terus yang kedua, afiliasi, kolaborasi. Kalau kita berbisnisnya sendiri, waduh, bakal susah banget tuh. Kan lebih enak kalau kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, ya kan? Terus yang ketiga, marketnya kita global nggak sih? Marketnya apakah misalnya gini ya, terjadi sesuatu dengan Indonesia, misalnya marketnya crash atau misalnya ada perekonomian lagi anjlok gitu. Tapi kalau di negara lain kita punya bisnis gitu kan, di negara lain ternyata oke-oke aja, ya artinya kan kita nggak apa-apa, ya kan? Jadi gitu tuh. Kalau enak kalau marketnya bisa global juga, bisa sampai kemana-mana. Yang keempat, modalnya relatif kecil. Lah iyalah ya, semua orang pasti kepingin bisnis yang dimana modalnya itu jangan gede-gede. Dan dengan modal yang kecil, pengen yang potensi besar, dan of course resikonya kecil. Tapi again ya, tadi kita ngelihat nih di depan, bahwa biasanya semakin besar modal awalnya berarti potensinya makin besar ya kan. Demikian juga dengan resikonya makin besar juga ya. Tapi ini kita ngomong model bisnis yang ideal ya. Yang ketujuh, segmen market yang luas. Ini maksudnya apa nih? Wah, bisa dipakai atau bisa digunakan oleh semua kalangan. Orang yang dari misalnya laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang sakit, orang sehat, pokoknya semuanya deh ya bisa menjadi marketnya kita. Kan udah pasti ya, artinya peluangnya jauh lebih besar kan daripada kalau yang lebih kecil. Terus ini mudah diduplikasi. Contohnya apa? Seperti franchise. Kalau franchise enaknya apa? Pada waktu kita beli franchise kan itu sudah ada standar kerja yang sama sehingga kita tinggal duplikasi aja apa yang sudah dilakukan oleh franchisernya, master franchise-nya ya. Jadi lebih enak seperti ini, mudah diduplikasi. Yang ke-9 ada residual income. Ini maksudnya adalah income yang bisa terus-terusan masuk
bisa terus-terusan ada sehingga tik-tik-tik kalau dalam kondisi sekarang nih it's okay gitu kita karena income-nya terus-terusan masuk. Ya, yang ke-10 monetizable. Monetizable tuh maksudnya bisa diuangkan. Bisa aja perusahaan punya nilai perusahaan yang tinggi tapi ya tunainya uang tunainya tuh nggak ada, ya kan, bisa aja begitu. Jadi ya of course semua orang kepengennya yang bisa diuangkan dengan cepat. Terus ke-11 bisa diwariskan. Ya of course lah ya, kalau kita yang namanya bangun bisnis, kepengen dong supaya anak-anaknya kita juga ikut bisa menikmati, ya kan. Nah, ini yang nomor 12 nih, aku kepengen ngomong tentang yang namanya support system. Karena gini, yang dari nomor 1 sampai 11 itu kan of course ya, semua orang kepengennya begitu. Tapi kalau sudah punya model bisnis yang nomor 1 sampai 11 itu udah tercakup, kalau tidak punya yang nomor 12 ini, forget it, itu bisa tahan lama. Jadi bisa sustainable gitu bahasa Inggrisnya, bisa yang terus-terusan ada ya. Jadi kita mau lihat nih apa sih yang namanya support system itu, kenapa sih kita butuh ya. Jadi kayak McDonald's misalnya, kenapa McDonald's itu bisa terduplikasi dengan mudah ya di seluruh dunia. Kita tahu kalau di Singapura lah burgernya akan sama rasanya dengan yang ada di Semarang, yang mungkin ada di Jakarta, yang ada di Amerika gitu ya. Nah, kenapa? Karena gitu, semuanya sudah ada support sistemnya, semuanya sudah seragam ya. Jadi pada sebuah bisnis kalau itu mau diduplikasi, mau dengan gampang duplicable dan sustainable, harus ada yang namanya support system. Oke. Nah, jadi apa sih itu support system? Support system adalah sekolah bisnis. Jadi supaya nggak usah pusing gitu kan, waduh, ini apa nih support system? Jadi sekolah bisnis bukan seperti yang kalau di ada sekolah bisnis yang di dekat sini, apa yang namanya? Prasmul ya. Prasmul kalau aku bilang bukan yang seperti itu. Soalnya gini, kalau kita ngomong oke, orang ngambil S1, S2 gitu kan bisnis. Tapi yang ada itu hanya belajar tentang teori. Waktu itu aku ngobrol ya sama ada beberapa orang, terus mereka bilang, "Oh ya, waktu itu juga kok pernah sekolah di Prasmul." Tapi yang ada dosennya waktu itu juga akhirnya tutup perusahaannya karena nggak kuat ngurusin karyawan. Ya, jadi maksudnya kita ngomong, oke, dosennya aja untuk membangun sebuah bisnis, ya kan, padahal dia yang ngajar bisnis kan, tentang bisnis, tapi dia sendiri belum tentu bisa mengaplikasikan apa yang diajar. Ya, jadi ini bukan sekolah bisnis yang seperti itu. Kita ngomong sekolah bisnis yang, ya ini, membangun seseorang menjadi entrepreneur yang tangguh ya dalam berbagai aspek ini. Mindset-nya lah, leadership-nya, mental, karakter, attitude, value, dan skills. Baru kalau ini semuanya menjadi makin naik, of course kita menjadi entrepreneur yang lebih sukses. Ya, jadi kita akan ngomong tentang yang namanya a proven global support system, namanya Freedom Faith Net Global atau FFG. Suara saya kedengeran nggak ya? Suara kedengeran? Kalau kedengeran atau gimana? Jempol atas, jempol tengah, jempol bawah. Jempol tengah. Oke, kayaknya mesti tukeran tempat duduk. Soalnya mikrofonnya sebelah sana. Itu nggak tahu, ini nggak bisa. Nah, sekarang gimana? Sudah cukup? Ya, cukup wibawanya udah kedengeran ya. Oke, sip. Oke, tadi kan Fahri bilang tentang kenapa perlu support system. Yaitu karena basically kalau kita mau do business ataupun apapun melakukan anything in life ya, kan lebih enak kalau misalnya ada mentor, ada yang ngajarin gitu. Kalau nggak mau dong, misalnya kita disuruh belajar sesuatu tapi kayak diceburin di air itu sana berenang sendiri gitu, syukur-syukur nggak tenggelam ya kan. Nah makanya untung banget ada yang namanya FFG atau Freedom Faith Net Global ini. Klik. Nah, mana-mana ini kok nggak mau. Dulu. Nah, there we go. Nah, FFG ini apa sih program-programnya? Macam-macam. Ada program baca buku, ada ya pelajaran banyak deh macam-macam. Ada yang daily program, itu semua untuk mengembangkan mindset-nya kita. Karena juga kembali kenapa mindset kita perlu dikembangkan? Karena itu yang membedakan seseorang sebagai
successful business owner atau seseorang yang biasa-biasa aja seperti kebanyakan orang di luar sana. Ya, yang membedakan bukan hanya mungkin ya seorang businessman itu bisa dibilang pengusaha sukses itu uangnya mungkin memang banyak, teman sebenarnya yang sangat membedakan adalah ini cara berpikirnya dia, point of view-nya dia, bagaimana dia menghadapi suatu tantangan dan segala macam. Dan kita sangat beruntung di FFG ini sangat membantu kita mencapai ke next level itu. Nah, kita memiliki programnya, ada banyak, ada pertemuan yang semuanya saling mendukung, saling mengembangkan potensi diri. Ada program semi-annual tiap 6 bulan, berarti ya kurang lebih ya. Kita lihat begitu banyak pesertanya dan ada di mana aja, di mana-mana. Ini seperti foto ini waktu itu di Vanuatu ada 800 orang datang dari sana. Ya, ada leadership camp, ada training by foundernya kita sendiri, Bapak Onggi Hianata, dan ada yang namanya, of course, ada namanya bootcamp. Nah, ini benar-benar menyentuh hati jiwanya kita yang paling dalam, bagaimana kita value our own life di training ini yang hanya boleh diikuti sekali seumur hidup. Nah, dan dengan FFG itu kita dapat mentoring. Jadi basically ya benar-benar istilahnya kayak kalau kita mau melangkah di sini itu tuh kita digandeng tangannya, ayo langkah berikutnya seperti ini, langkah berikutnya seperti ini. Udah ada bisa dibilang kalau perusahaan itu apa? Udah ada SOP-nya deh gitu. Cuman sama-sama maju. Karena mentornya di sini adalah sebagai partnernya kita juga. Jadi bukan bos yang mencut-mencut dari belakang, kalau nggak nurut dikasih SP atau bahkan bisa di PHK. Nggak, bukan seperti itu. Ini adalah seseorang yang juga melewati proses yang akan kita lewati dan mereka sudah sukses. Dan mana lagi yang lebih baik dibandingkan belajar dari orang yang sukses kan ya? Ya, aku pengen nambahin ini, kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran nggak? Enggak, Mbak di sini. Bisa dikit. Kalau sekarang kedengeran nggak? Oke, aku kepengen nambahin aja yang tentang mentor ya, karena dulu kan aku juga punya bisnis fotografi. Itu aku dulu berangan-angan banget gitu, kepengen punya satu bisnis fotografi itu yang lumayan besar, tapi karena tidak ada mentor, akhirnya jalannya tuh jadi lama banget. Nggak ada yang guide aku sehingga ya jalannya jadi terseok-seok. So ini aku kepengen nekanin aja betapa pentingnya yang namanya seorang mentor untuk sebuah bisnis. Oke, ya jadi sorry, FFG benar-benar ada suatu komunitas yang positif dan suportif gitu. Kita dikelilingi orang-orang yang positif yang memang mau kita sukses gitu, bukan orang-orang yang malah menahan kita supaya tidak sukses ataupun mengelilingi diri kita dengan yang orang-orang yang membawa berita negatif lah pokoknya. Ya, dan ya FFG ini yang dimulai dari Indonesia ini sekarang sudah ada di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Bagus nggak? Bagus, iya pasti bagus. Pokoknya bagus apa nggak? Pokoknya bagus ya. Oke. Nah ini contoh foto-fotonya di all over the world. Indonesia of course, Kambodia, Hong Kong, Kamerun, Mali, Ivory Coast itu di Afrika ya, Gabon, Benin, Vanuatu, US dan segala. Ini hanya sebagian foto, sebagian kecil dari foto-foto di mana presence FFG itu ada. Kalau misalnya saya tunjukin semua yang ada, kita cuma nonton slideshow foto doang sampai selesai nanti. Bukan itu tujuannya dari sesi ini. Oke, nah sekarang pertanyaannya gampang sih. Udah siap belum? Are you ready nggak untuk take that leap? Untuk memang melakukan suatu perubahan hidup. Nah, Bizworld ini ya kenapa? Kenapa partnernya kita dengan Bizworld? Karena ya it's a global corporation, bahasa Inggrisnya kerennya gitu ya. Suatu yang memang bergerak di industri yang paling berkembang dan sangat dibutuhkan terutama pada saat ini. Nah, ini dulu aku mau nambahin nih. Karena kan tadi ya kita tahu bahwa dari nomor yang 1 sampai 12 tuh yang ada modal kecil, resiko kecil, apa segala macam lah ya, sampai dengan nomor 12 kan banyak tuh orang yang kebingungan pada waktu lagi mau mencari untuk bisnisnya sendiri. Ya, jadi wah ini modalnya terlalu besar, oke nggak jadi. Oke ini modalnya kecil tapi ada ini dan itunya, ya kan. Nah sekarang enaknya, kenapa sih hari ini siang ini kita adakan Zoom meeting seperti ini? Karena gini loh, aku tadi introduce ya, aku sama Michael introduce yang namanya FFG. FFG itu adalah benar-benar sekolah bisnis yang bukan hanya cuma sekedar bisnis aja ya fokusnya, tapi semuanya. Kehidupannya kita secara mental apa segala macam ya itu banyak, tapi juga
pada waktu kita lagi kesulitan nih, oke, mana nih ya bisnis yang kita bisa lakukan ya sekarang, itu FFG sudah pilihin mana-mana yang perusahaan-perusahaan mana yang bisa diajak untuk kolaborasi bareng, supaya bisa kita nggak usah yang mikirin itu semua, cuman itu semua dari nomor 1 sampai 12 itu ada. Ya, jadi setelah dipilihin nih di seluruh dunia, ternyata ada satu perusahaan yang oke banget. Nah, itu namanya Bizworld. Nah, lanjut, Mari. Nah, Bizworld ini kenapa ya? Karena memang benar-benar global, jadi bukan perusahaan ece-ece di pinggir gang atau apa yang nggak jelas. No, ini memang global, yang dimana mereka mottonya adalah happy, healthy, harmony. Happy tapi nggak sehat, sehat tapi nggak happy juga ngapain ya kan? Semua ini harus berkesinambungan secara harmoni. Lumayan ya ngomongnya ya. Ya, jadi kenapa industri kesehatan? Ya, karena secara pendapatan ya ini industri ini bernilai 4,2 triliun US dollar. Dan ya, di 2018 ya bertumbuh sebesar 3,1%. Dan dengan keadaan kita sekarang di dunia dengan adanya ya pandemi ini, ya semua orang sangat butuh sehat. Nah, ini salah satu produknya dari Bizworld adalah ya ini Alpha Meta yang merupakan dari ekstrak kulit ari beras coklat. Ya, betul. Ya. Nah, ini di sini di mana dia tuh mengandung namanya alpha PSP atau alpha polisakarida peptida yang sangat membantu yang apa namanya istilahnya enzim, yang membuat enzim sangat membantu untuk pencernaan, metabolisme dan fungsi sel yang merupakan juga akan menghasilkan bioenergy production atau ATP. Ya, yang gunanya buat apa? Pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Menggunakan teknologi stabilisasi dan hidrolisis mekanis. Ya, hidrolisis mekanis itu apa artinya? Itu pre-digested, pracerna, sehingga lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, bagaimana nih? Misalnya kalau kita lihat tuh ya membran yang biru itu, makanan-makanan yang kita makan tuh yang bola-bola segede-gede bola pingpong yang hijau itu. Jadi akan sangat susah diserap oleh membrannya. Sedangkan kalau yang alpha meta itu adalah yang kecil-kecil warna oranye, sangat kecil sehingga sangat mudah diserap dan memberikan banyak energi ke mitokondria dan kita yang merupakan PLN dari sel. Nah, siapa yang dapat konsumsi alpha meta? Semuanya. Ya, mulai dari hamil sampai orang udah sakit, sudah sangat membantu mereka semua, sangat butuh semuanya. Nah, juga ada sekarang namanya Phytomax, yaitu merupakan bukan gabungan ya, terbuat dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, siapa yang anaknya nggak suka makan sayur atau siapa yang dirinya nggak suka makan sayur? Saya. Nah, jadi sangat membantu ya jadinya, terutama untuk anak-anak yang tiap kali suruh makan sayur nggak maunya apa McDonald's, enak aja lu nggak bisa, harus ini. Jadi ini sangat membantu dan sangat ya menjaga kesehatan anak-anak deh, terutama di saat-saat sekarang ini dan semua anggota keluarga. Nah, ini juga nih ya. Nah, itu kita sekarang di depan gadget ya. Kita di depan laptop, kita lagi mengekspos diri kita yang namanya IMF. Tanpa disadari, apalagi sekarang sehari-hari itu ya anak-anak juga di depan Google Classroom kan, di depan belajar online yang ada makin lama manteng, dan kalau nggak diawasin bisa seharian mereka di depan laptop. Tanpa disadari, radiasi dari gadget itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ini contohnya ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Magda Hafaz. Bapak Ibu bisa bro and sis bisa lihat, cari ini sendiri di YouTube juga ada eksperimennya, di mana sel darah waktu normal sehat seperti di bawah, setelah menggunakan komputer selama 70 menit dan gadget 10 menit, makin lama makin jelek. Itu semua disebabkan oleh radiasi yang dikeluarkan oleh gadget yang nama istilahnya adalah EMF atau electromagnetic frequency. Nah, jadi gimana? Kita tetap perlu gadget dong sekarang, apalagi mau nggak mau itu udah gaya hidup. Nah, gunanya ya sekarang untungnya kita ada Alpha Spin yang fungsinya adalah untuk mengharmoniskan gelombang EMF yang dikeluarkan oleh semua peralatan elektronik di sekitar kita. Bahkan termasuk ya microwave, kulkas, TV itu semua itu ada EMF-nya. Nah, contohnya mungkin Bapak Ibu, Bro and Sis pernah dengar ada yang namanya living water, dead water. Nah, dead water itu adalah air mati ya, yang dimana kadar oksigennya rendah dan tidak berfungsi, nggak ada fungsinya buat badan sebenarnya, itu hanya bikin mulut basah, tapi tidak membawa oksigen yang tinggi sehingga nggak ada energi positifnya untuk sel.
Nah, air yang dilewati oleh alpha spin ini mengubah air mati menjadi living water sehingga sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, ini juga ada, kita dari Biswell juga ada sanitary napkin. Kenapa saya ngomong dan bukan Farin ngomong tentang sanitary napkin? Kok kayaknya kurang maskulin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman bikirin secara bisnis aja, secara gampang. Ada nggak sih sekarang yang kalau pakai pembalut wanita, setelah dipakai dicuci terus dipakai lagi gitu, dijemur gitu. Dan jemuran belakang banyak pembalut-pembalut bekas dijemur gitu. Nggak ada kan? Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ya makanya repeat ordernya pasti gede gitu loh. Ya secara bisa aja it makes sense lah gitu. Ya, jadi kenapa harus pakai yang ini? Karena ya ternyata sanitary napkin atau pembalut wanita yang berkeliaran, beredaran di market luar sana itu mengandung yang namanya pemutih itu ya, pemutih dan dioksin. Ya, dioksin yang sangat berbahaya bagi wanita. Jadi bayangkan aja Bapak Bro and Sis, pembalut di luar sana itu dibuat dari kertas bekas, didaur ulang dengan pemutih yang grade industry ya, yang sangat keras hingga putih, kemudian kan ditempelkan ke bagian paling intim wanita. Saya sih nggak mau sih nempelin yang aneh-aneh ke dekat daerah intim saya ya, nggak mau gitu. Saya rasa juga proses juga nggak mau gitu lah. Common sense aja lah, akal sehat aja gitu loh. Nah, ini adalah layer-layer berbagai macam, ada yang hijau-hijaunya ini, dan sedikit selentingan, ini obat sariawannya saya loh. Nah, aneh kan? Nggak mungkin saya tampilin satu pembalut di muka gitu ya untuk menyembuhin sariawan saya, enggak. Yang saya gunakan adalah ini, Bro Ensis lihat ada lapisan 2 itu yang hijau itu, saya kulum di situ, sehingga semalaman setelah itu sariawan saya sembuh. Ya, dibandingkan dulu yang obat tetes bikin perih, itu pun buka sariawan juga tetap terbuka, tutup. Jadi ini ya obatnya. Nah. Dan bukan hanya wanita loh yang memakai, pria juga bisa memakai ini. Nggak make sense gitu ya. Ya, cuman kalau pria ternyata pakainya di bagian depan gitu, bukan di bawah ya, di depan. Harus dilindungi yang itu investasi masa depan itu. Karena kita bisa tahu toilet umum pria itu ya, saya rasa sih kayaknya lebih jorok dari toilet umum wanita ya gitu. Ya gitu. Dan baik itu banyak bakteri berkeliaran ya, ini yang melindungi gitu loh. Dan kalau misalnya pun ada pria yang pakai ini pun dia kan juga nggak gembar-gembar ke dunia. Saya pakai pembalut wanita loh di celana dalam. Ya enggak lah, itu kan urusan pribadi. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut dianggap kurang maco kalau pakai. Yang penting sehat. Terus juga ya kenapa Biswell ya karena merupakan partner yang ideal untuk reseller dan dropshipper. Ya seperti tadi sudah ditekankan ya, ini berupa e-commerce, monetizable, market global, investasi kecil. Ya. Ini aku lanjutin. Ya, jadi again ya, kenapa sih partneran dengan Bisworld? Karena ya ini dari yang nomor 1 sampai 12 yang tadi, ini semua sudah tercakup di Bisworld. Makanya sekolah bisnis ini FFG itu wow, partneran dengan sebuah perusahaan yang memang sudah global, sudah besar banget. Kantornya ada dimanapun di seluruh dunia, jadi kita juga gampang sekali ya untuk kasih tahu ke teman dan lain-lain gitu kan. Jadi ya ini kita bisa menjalankan sebuah bisnis yang dimana semuanya sudah lengkap kap. Ya, ini suaraku jelas kan? Suaraku jelas nggak? Oke, sip. Nah, jadi gini. Kita ngomong ya potensi pendapatan ya kalau dari Bisworld. Nah, ini nih bisa sampai antara 500 sampai 800 ribu per bulan, dan ini US dollar bukan rupiah. Yang aku suka di sini penghasilannya, income-nya adalah US dollar. Ya, dan kalau kita tadi melihat, wow, artinya kan gini, dibilang biasanya modalnya besar, potensi pendapatannya besar, ya kan? Nah, sekarang kan Bro and Sis bingung nih, wow, gila potensi pendapatannya aja sampai 800 ribu per bulan US, modalnya berapa? Dan ternyata modalnya itu antara 100 dolar sampai 3.000 dolar aja. Jadi kalau buat aku nih, wow, ini sih udah by far ya, udah nggak tahu deh, ini langit dengan bumi gitu dibandingkan dengan kayak bisnis konvensional yang lainnya. Ini supaya lebih
memorinya dikasih lagi gitu ya. Nih ada bisnis yang dari pedagang eceran sampai yang bisnis besar gitu kan. Itu pendapatan bersih kurang lebih bisa sampai mungkin lebih ya dari 200 juta tergantung dari modal awalnya berapa. Tapi dengan adanya Bizworld sama FFG ini, kita penghasilannya bisa sampai berapa dengan modal yang cuman kecil banget, ya kan? Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, yang dimana semua orang lagi kebingungan, lagi lagi kepusingan dengan bagaimana ya caranya supaya saya bisa menghasilkan income lebih lagi. Ya ini kita ada solusinya. Kita ada solusi untuk kesehatan karena produk-produknya adalah produk kesehatan. Dan pada waktu kita melakukan ini, karena ini kan ada bisnisnya ya, bisnisnya itu dijalankan seperti franchise, tapi franchise-nya adalah franchise orang. Jadi bisa dengan proven system yang sudah ada dari FFG, kita dengan gampang bisa menduplikasikan sistem bisnis ini kemanapun juga. Ya, jadi gitu tuh. Apa sih yang diperoleh dari sini ya? Kita bisa punya hak bisnis jadi reseller atau dropshipper ya. Kalau orang-orang yang milenial gitu kan kayak kita semua nih kan taunya wah dropshipper gitu ya. Jadi bisa langsung memulai bisnis saat ini pun gitu kan. Oke, kalau mau mulai sekarang pun juga boleh ya, bisa aja ya karena memang sangat-sangat sangat-sangat terjangkau buat semua orang. Terus bisa memperoleh produk yang senilai besarnya investasi juga. Kita nanti dapat virtual account, kita punya global chain infrastructure, pokoknya semuanya sudah diurus gitu kan. Dan yang terutama adalah sekolah bisnis FFG yang dimana kita dapat program-program lengkap untuk pengembangan dirinya kita. Ya, so gitu sih. Ini sekedar sharing aja ke Bro and Sis apa yang sudah menjadi aku di sini di FFG sudah berkecimpung selama 10 tahun. Dan apa yang aku dapat itu luar biasa banget. Maksudnya bisnis yang sekarang ini juga tetap berlangsung gitu kan, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya nggak ada corona, oke, jalan aja. Dan yang luar biasanya adalah bisnis ini bisa dikembangkan sampai kemana-mana. Ya, nah ini aku stop dulu share-nya. Oke, ini supaya bisa lebih lebih jelas lagi gitu buat Bro and Sis. Kamu kemana? Oke, itu keren. Ini kita mau undang ada 2 orang yang luar biasa banget, tapi ini kita panggil satu-satu ya, kita undang satu-satu. Ini adalah 2 orang yang menurut aku ya luar biasa banget. Mereka udah prove themselves gitu kan, secara bisnis lah, secara interpersonal, secara leadership, secara pokoknya macam-macam lah ya. Jadi kita mau mengundang yang pertama ya, ada Bro Leo. Bro Leo. Ya, halo. Halo. Bro Leo, Halo. aku happy banget ya ini kita bisa ketemu begini dan aku kepingin tanya nih aku sama Michael. Bisa nggak Bro Leo sharing ya ke Bro and Sis semua yang ada di sini? Apa sih latar belakangnya Bro Leo ya sebelum ada di bisnis ini dan bagaimana perbedaannya pada waktu ada di sini? Oke. Halo, thank you all brother sister, thank you untuk Bro Mike, Michael, dan Sis Fari. Presentasinya keren banget, penjelasan sharingnya keren banget. Buat saya seperti ini brother sister ya. Jadi kalau tadi ditanya background saya apa, dulu memang saya kerja ya, setelah kuliah saya sempat kerja jadi karyawan ya. Kalau jam dulu yang dibilang ya. Pas juga nih saya pakai bajunya ya. Terus saya kerja di company ini nih brother sister ya. Ya. Jadi gitu brother sister ya, kalau kita dulu bicara seorang karyawan seperti apa kondisinya, kalau kita bicara saat ini itu yang namanya karyawan tuh luar biasa deh ya, bukan cuma sekedar work from home tapi juga banyak banget yang akhirnya kena PHK ya, karena banyak sekali company sekarang kan nggak mampu untuk bayar. Ketika saya akhirnya apa sih sebenarnya
kita mesti cari nih bisnis apa yang kita bisa jalankan yang memang benar-benar simple, mudah, bisa di mana aja, global, ya, dan modalnya kecil, brother sister. Ya, nah buat saya sebagai seorang milenial ya, kalau dibilang ya, kan dibilang next gen business, ya, tapi bukan cuma sekedar bisnis yang hanya bisa dijalankan oleh anak-anak muda, tapi ternyata orang-orang dewasa, orang-orang tua pun juga bisa jalankan. Ya, tapi konsepnya adalah konsep milenial, brother sister, itu konsepnya digital. Nah, ini yang saya suka dari bisnis ini, brother sister. Ya, makanya kenapa ketika saya dikenalkan dengan FFG ya sebagai sekolah bisnisnya, dan setelah itu ada partnernya yaitu Bizworld, ya, di mana Bizworld sendiri udah global dunia, ya, FFG sendiri juga sangat besar, ya, dan akhirnya saya bilang oke, ada mentornya lagi yang bimbing saya. Nah, makanya kenapa akhirnya saya suka dan saya mutusin untuk oke, saya mulai bisnis ini, brother sister, ya, dan puji Tuhan, ya, hari ini walaupun hanya di rumah aja, ya, tapi bisnisnya bisa kemana-mana, brother sister, ya, baru-baru ini berapa hari yang lalu bisa kenalan orang-orang bahkan dari luar negeri, ya, negara-negara yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya, ya, tapi akhirnya bisa, ya, karena di FFG itu ini diajarin, brother sister, ya, jadi makanya kenapa saya seneng banget ya ada di sini, ya, dan saya menyarankan nih buat brother sister semua ya yang dengerin webinar ini, carilah bisnis yang memang benar-benar bisa dijalankan bahkan saat kondisi krisis sekalipun, brother sister, ya, dan saya bilang saya ketemu dari bisnis ini di FFG dengan Bizworld-nya, ya, dan brother sister benar-benar deh saya bilang nggak nyesel, pokoknya ini keren banget, brother sister. Oke, thank you. Wait, keren. Tapi sebelum lanjut ke orang berikutnya, aku kepengen tanya lagi nih. Kan waktu itu kalau nggak salah Bro Leo dan Sis Melina itu kan juga sampai pergi untuk mengembangkan bisnis ke luar negeri ya. Itu gimana sih prosesnya? Oke, nah, sebenarnya simpel banget ya, brother sister ya. Kalau tadi ditanya gimana cara kita kembangkan ke luar negeri, awalnya juga sama, brother sister ya. Saya misalnya ambil satu negara lah, misalnya Myanmar gitu ya. Saya juga nggak punya teman di sana, nggak punya keluarga, nggak punya kenalan siapapun. Nah, tapi saya gunain media sosial aja gitu loh. Ya, sekarang media sosial banyak ya, bisa Facebook, Instagram, LinkedIn, segala macam. Terus habis itu udah kenalan aja, say hi segala macam. Terus pas kita memang ada bisa ke sana, ya udah kita bangun bisnis ini. Nah, tapi sebelumnya memang saya udah sampaikan bahwa saya ada konsep bisnis nih menarik banget, bisa kamu jalankan nih di kotamu, di negaramu, gitu saya bilang. Dan akhirnya beberapa orang dari sana ya mereka terbuka dan akhirnya kita bisnis partneran bareng-bareng sampai sekarang. Wow. Itu dalam berapa lama tuh? Soalnya kan gini ya, kalau aku sekedar sharing juga ya ke Bro and Sis, dulu kan aku juga bekerja ke orang tuaku. Jadi orang tuaku tuh juga pengusaha dan mereka butuh waktu lama sekali ya. Itu waktu itu dari tahun 90 mereka bangun bisnis. Waktu aku pulang dari Amerika itu tahun 2003, itu jadi setelah 13 tahun itu mereka baru bisa mengembangkan bisnisnya, buka cabang lah ya istilahnya, ke Bali. Dari Jakarta ke Bali butuh 13 tahun dan butuh modal yang sangat besar waktu itu sampai MM-an untuk bisa akhirnya buka cabang di Bali. Dan maksudnya gini ya, kan buat orang kan nggak ngerti gitu ya, karena dipikir oh bisnis, oh ya udah jalan aja gitu kan. Tapi yang aku seneng banget di sini adalah dengan aku ada di FFG, aku ada mentor-mentor yang bisa kasih tahu caranya, jalannya gimana, sehingga nggak dalam waktu lama, itu ternyata dalam cuma 2-3 tahun gitu ya, itu bisnisnya udah sampai kemana-mana. Waktu itu udah sampai ke Timor Leste, udah sampai ke Singapura, ke Afrika, segala macam gitu loh. Jadi maksudnya supaya ini Bro and Sis juga bisa terbuka gitu kan tentang bagaimana bahwa bisnis yang dengan konsep kerja dari FFG itu gampang sekali, mudah banget lah ya untuk diduplikasikan ke mana-mana ke seluruh dunia. Nah, kalau menurut Bro Leo itu kan berdua gitu ya di sini bareng kayak kita juga nih kan suami istri gitu ya. Gimana tuh prosesnya dengan Sis Melina gitu kan? Gimana prosesnya untuk sampai akhirnya bisa menjalankan ini? Oke, kita mau berdua nih gitu kan bisa aja ya salah satu aja terus ya udah deh yang satunya kerja aja. Apa yang membuat Bro Leo itu berpikir oke, ini aku mau sungguhan nih di sini. Apa sih yang membuat itu bisa mengambil keputusan itu gitu?
Iya, oke, thank you Siswari. Jadi sebenarnya Brother Sister tadi yang dibilang benar banget ya. Jadi untuk kita sebenarnya bangun partner ataupun bangun bisnis ya, bisnis ini di mana aja di seluruh dunia tuh sebenarnya simple banget dan gampang banget Brother Sister. Ya kalau boleh dibilang ya, hari ini Brother Sister memutuskan untuk oke, kita partneran bareng-bareng. Hari ini juga sebenarnya Brother Sister udah bisa buka cabang dimanapun di seluruh dunia. Ya, jadi karena sesimpel itu Brother Sister ya, dan enaknya ada mentor-mentor yang ngajarin, dan FFG sendiri udah punya sistem caranya Brother Sister. Ya, jadi memang buat saya bukan masalah kita bisa atau nggak bisa, tapi penting kita mau belajar atau enggak. Ya, kalau kita mau belajar, kita rendahkan hati, buka hati, semuanya pasti bisa, Brother Sister. Ya, dan kalau buat saya sama Melina, supaya kita partneran bangun bisnis ini bareng-bareng, ya banyak sih ya. Kalau saya bilang enaknya gini, kita bisa bangun bisnis ini ke seluruh dunia, jadi jalan-jalannya pun bareng-bareng, bangun bisnis kayak Bro Fari, Bro Michael sama Sis Fari juga kayak gitu. Ya, makanya kenapa saya bilang enak deh, kayak apalagi pasangan-pasangan nih ya, kita bangun sama-sama, ya bahkan tukar pikiran sama-sama, punya visi, satu visi, Brother Sister. Ya, dan saya bilang itu, makanya kita punya dream-nya sama, dan itu yang saya temukan di FFG. Ya, itu sih buat saya. Yeay, thank you Bro Leo. Kita kasih tepuk tangan dari. Oke ya, untuk orang yang berikutnya ini adalah Sis Helen. Aduh, ini my sister gitu ya di FFG, dan bener-bener ini orang yang luar biasa banget. Kita undang ya Helen, Sis Helen. Ini Helen lagi ada di Kupang ya. Kalau Bro Leo tadi kan juga di Jakarta ya. Ini kita ngomong dengan ya, mungkin gini, cerita dulu dong Len, kamu latar belakangnya apa ya kan, jadi supaya Bro and Sis di sini yang nggak tahu kamu itu bisa ada bayangan gitu loh, kamu nih siapa? Oke, jadi aku itu dari dulu aku udah gedenya di Kupang, terus aku sempat sekolah di Singapura, Amerika, dan aku ketemu kalian di sana. Thanks God banget, aku ketemu kalian tahun 2000, aku inget banget ya, itu 10 tahun setelah aku pulang, itu aku dikontak oleh Cifari. Nah, ceritanya adalah aku dari dulu itu udah di groom, di apa ya? Udah dibina untuk nanti bisa melanjutkan bisnis keluarganya aku di sini. Dan aku memang pulang dengan cuma satu tujuan, aku akan pulang dan bangun kerajaan bisnis keluarga aku sendiri gitu ya. Karena memang dari dulu aku nggak pernah ada kepikiran bahwa aku mau jadi karyawan. First of all, kenapa aku harus kerja sama orang 10, 20, 30, 40 tahun untuk hidup aku yang menikmati nanti anaknya dia gitu, bukan anaknya aku sendiri. So kalau umpamanya kerja ya udah cari pengalaman aja. Tapi kalau untuk hidup selanjutnya ya harusnya bisnisnya untuk buat aku dong, buat aku warisin. Nah, singkat cerita, aku akhirnya kerja di perusahaan itu. Jadi, parents aku dulu adalah mentornya aku. Nah, sampai akhirnya aku ketemu dengan Cifari, dan akhirnya aku dikasih tahu bahwa ini ada satu bisnis yang betul-betul bisa bawa ini menjadi global. Nah, aku tuh orangnya suka banget jalan-jalan gitu ya. Aku suka uang dan aku suka jalan-jalan gitu. Nah, waktu kalau aku kerja di perusahaannya keluarga aku dapatnya uang aja. Karena untuk jalan-jalannya itu waktunya sangat terbatas. Yang tadi waktu dari awal banget dikasih tahu ya, ada orang itu yang punya uang tapi dia nggak punya waktu. Which is sebenarnya yang terjadi pada keluarga aku sendiri. Untuk informasinya aja, itu keluarga kita tuh seumur hidup nggak pernah jalan-jalan sama-sama satu keluarga sampai umur aku 30 tahun. Jadi dari dulu kita kalau jalan-jalan itu selalu ada orang yang tinggal gitu ya untuk ngurusin bisnisnya aku. Dan aku inget banget bahwa aku emang enjoy banget bekerja gitu ya. Aku bisa lupa waktu kalau kerja, tapi kalau umpamanya aku harus menghidupi kehidupan seperti orang tua aku, I'm not sure gitu ya, kayaknya aku lebih pengen freedom itu, pengen lebih bisa kemana-mana gitu. Dan waktu dikasih tahu bahwa bisnis ini bisa dikembangkan ke negara, ke kota-kota, ke negara-negara sambil menjalankan bisnis, ya why not gitu. Karena kan nggak mungkin, kalaupun kita kerja kita disuruh jalan-jalan terus juga nggak mungkin juga gitu kan. Jadi ya membunuh dua burung dengan satu batu aja gitu. Nah itu jadi singkat cerita, akhirnya aku pun memutuskan bareng-bareng sama Cifari di bisnis ini. Nah, satu hal yang aku dulu itu mikir adalah gini,
keluarga aku tuh kita bisnisnya distribusi. Bisnis distribusi artinya itu dari pabrik kasih ke kita, lalu kita distribusikan ke toko-toko kecil gitu ya. Di Timor itu tokonya ada ribuan gitu. Nah yang terjadi waktu aku melihat bisnis ini, waktu aku melihat bagaimana FFG punya satu cara yang namanya itu mentoring program, bagaimana mereka menduplikasikan bisnis ini secara sangat amat mudah dengan modal yang kecil, tapi semua orang bisa menjalankan hal yang sama. Aku jadi kepikiran, wait a minute gitu ya, kalau aku dengan bisnisnya aku sendiri, di bisnis keluarganya aku, yang ada adalah orang-orang ini ya, warung-warung ini tuh kan aku nggak bisa ajarin mereka gitu loh. Yang, sorry itu my kids. Hello, mommy talking here. Ya, jadi yang ada adalah aku kasih mereka barang, mereka jual aja, tapi mereka kan nggak bakal bisa menikmatin apa yang kita nikmatin karena come on gitu ya, bisnis butuh modal banyak banget gitu. Kamu cuma punya modal 50 juta, kamu mau bikin apa? Nggak akan terjadi apa-apa deh dengan modal 50 juta gitu. Sampai akhirnya bisnis ini gitu ya, dengan modal yang sebenarnya benar-benar kecil banget. Nah oke, dari situ juga aku pikirnya, oke sekarang kan aku jadi bisa nih ngajarin mereka, karena ini konsepnya mudah, konsepnya simple. Nah, tapi ternyata aku baru ngerti, aku pikir aku bisa ngajarin. Nah, tapi kan ternyata bisnis ini tuh beda dengan bisnis-bisnis aku yang di konvensional gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya aku juga harus belajar juga, dan aku happy banget aku punya mentor di sini. Nggak hanya kalian berdua, thank you, tapi ada banyak sekali orang di sini. Yang dulu bikin aku jadi terbuka matanya aku adalah waktu aku tahu bahwa bisnis ini, kalian dengar nggak ya? Atau anak aku ribut banget? Waktu aku tahu bahwa bisnis ini modalnya kecil ya, sebenarnya aku sangat mempertanyakan gitu ya. Aku mempertanyakan kualitas dari ini nanti pemasukannya gimana gitu ya. Kalau bisnis modal kecil kan pasti ininya nggak banyak gitu. Tapi waktu aku datang dan aku ketemu dengan orang-orang lain di sini tuh aku melihat bahwa hey, ini ada pengusaha besar di sini ya gitu ya, yang punya pabrik lah. Terus juga ada mentor-mentor kita yang lain tuh orang yang udah bekerja dengan level itu director di perusahaan. Ini kan bukan orang-orang yang nggak bisa milih gitu loh. Bahwa hari itu mereka memutuskan untuk ada di sini, berarti mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar gitu ya. Yang waktu itu membuka mata aku juga adalah seorang pengusaha dari Surabaya, di mana akhirnya dia memutuskan untuk menjalankan bisnis ini secara serius, dan akhirnya sekarang bisnisnya berkembang di banyak sekali negara di dunia, 40 negara gitu ya, yang buat aku wow, ini what a life gitu. Jadi aku walaupun aku tinggal di Kupang gitu ya, tapi akhirnya aku pun memutuskan untuk ya why not I join gitu. Nah, jadi dalam perjalanan sebenarnya dalam bisnis ini itu kan kita berpartner dengan orang-orang yang buat aku terus terang itu aku lumayan stres banget dan pusing. Karena gini, masing-masing orang itu kan karakternya tuh kan beda-beda gitu loh. Dan orang yang kalau dari dulu itu punya usaha yang besar dan punya usaha yang kecil, cara berpikir mereka tuh kan beda sekali. Aku tuh sebenarnya aku tuh berkali-kali itu udah yang putus asa banget ya. Bukan putus asa aku di bisnis ini, aku putus asa dengan orang-orang yang aku ajak partneran ini gitu ya. Ini gimana caranya gitu, kok gue mikirnya ke sana, kok dia ke sana gitu ya. Tapi aku happy banget, mentor-mentor aku tuh selalu ngomong sama aku, jangan pokoknya nggak boleh give up gitu loh. Ini orang-orang di sini itu tuh pokoknya semuanya kita harus jalan-jalan sama-sama. Jadi yang aku mau bilang, aku akhirnya juga belajar banyak banget. Secara bisnis ini udah pasti tadi udah dikasih tahu ya, penghasilannya banyak, produknya juga sangat membantu banyak orang banget. Aku personally, papi aku dari hepatitis B itu sembuh, mami aku juga banyak lah ya. Nah tapi yang akhirnya aku pikir adalah oke, ini dengan bisnis ini waktu aku berproses, aku juga akhirnya jadi jauh lebih sabar. Jadi secara karakter aku banyak sekali diimprove. Terus orang-orang ini ya yang tadinya tuh sama sekali nggak akan punya kesempatan deh gitu ya bisa duduk sama kita dan kita ajarin cara berbisnis, tapi dengan modal yang mereka kasih cuma sedikit banget, kita bisa duduk dan kita bisa share sama mereka. Dan akhirnya orang-orang yang tadinya tuh nggak pernah punya kesempatan untuk jalan-jalan gitu, karena kan perusahaan kita tuh heboh banget deh, maksudnya suka banget kasih orang tuh jalan-jalan gitu, yang sebenarnya tuh udah yang kayak aduh madu banget. Jadi ini kita bisa akhirnya jalan-jalan gratis buat orang-orang yang mau. Jadi aku yang wow, ini pokoknya enak banget deh. Nah, so jadi itu kayak gue ceritanya kepanjangan deh. Ya pokoknya kayak begitu deh. Enggak. Pokoknya ini aku FYI buat bro and sis yang nggak tahu Helen itu keluarganya Helen itu yang distributor terbesar di seluruh NTT. Jadi ini bukan orang sembarangan.
Tapi bener-bener aku happy banget ya Helen ada di sini dan berpartner dengan kita berdua nih untuk kembangin bisnis ini sama-sama. Ya, dan again yang seperti tadi Helen juga bilang bahwa it's not just about the business. Karena mau bisnis apapun kalau ditekunin dan kalau bukan lagi corona gitu ya, itu kan bisa jalan ya nggak sih? Tapi sekarang ini kita tanya bisnis apa sih yang sekarang ini, yang dalam masa ini nih, lagi corona lah, lagi simpang siur, semuanya nggak jelas, itu masih bisa duplicable dan sustainable? Itu dia pertanyaannya. So, thank you banget Helen sama Leo, thank you banget ya buat insight-nya, dan I hope bro and sis semua di sini tuh bisa dapat ini ya, bisa dapat apa input, dapat masukan, dapat hikmah gitu kan, gimana caranya dalam sekarang ini kita punya jalan keluar. Karena dan jangan dipikir ini hanya buat kita, karena ini adalah jalan keluar bagi teman-temannya kita yang di luar sana lagi kebingungan, bro and sis. Ini adalah satu bisnis yang dimana pada waktu kita masuk, kita menjadi master franchise. Dan nanti kita punya banyak franchise yang lain ya. Nah, jadi di situ kita bekerja sama dan di situ kita bisa gandeng tangan, kita bisa bertumbuh dan segala macam. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajarin di sini dan aku happy banget. Ini bro and sis semua ada di sini dan kita bisa dengerin sharing-sharing ini ya hari ini. Aku mau thank you buat kalian semua yang udah meluangkan waktu juga ya untuk bisa dengerin ini, karena ya banyak juga yang masih sibuk ya kan. Tapi I hope dengan sharingnya kita berdua dan tadi dari Bro Leo dan Sis Helen bisa nambah banyak wawasan ya. So thank you again. Kita balikin ya ke Sis Dian. Oke. Wow, luar biasa sekali sharingnya ya. Sis Fari dan Bro Michael, thank you. Pengusaha ini memang pelaku bisnis yang sesungguhnya. Jadi sharing-sharingnya itu semuanya adalah memang nyata. Terima kasih juga buat Bro Leo dan Sis Helen. Oke, buat teman-teman, Bro and Sis masih banyak pertanyaan ya. Aduh, ini gimana gitu. Tentunya banyak hal yang ingin ditanyakan. Nah, karena kita nggak ada sesi tanya jawab waktunya, silahkan menghubungi kembali siapa yang mengundang pada saat hari ini ke seminar online untuk ditanyakan lebih lanjut ya. Tentunya pertanyaannya banyak sekali. Kemudian satu lagi, besok hari Jumat jam 2 siang ya. Stay tune di seminar online ini karena kita akan membahas pada saat sekarang kita perlu daya tahan tubuh, kita perlu sehat, kita perlu semuanya yang sehat-sehat. Jadi stay tune untuk hari Jumat besok. Kemudian pesan saya tetap positif, open mindset, dan jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah ya. Kita semua jaga kesehatan baik-baik. Sampai berjumpa di seminar besok hari Jumat. Terima kasih. Sekarang boleh untuk live. Terima kasih. Oke.